Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 17 dengan judul Jangan Mengingini. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Saudara, perintah terakhir dari rangkaian hukum-hukum Allah berkaitan dengan sikap batin mengingini milik orang lain. Milik orang lain tersebut yaitu rumah, istri, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembu sapi, atau apapun yang dipunyai oleh sesama kita. Inti dari sikap ini adalah keinginan yang bertujuan untuk memuaskan diri sendiri. Akar dari sikap ini adalah sikap iri hati yang selalu tidak pernah bersyukur atas apa yang kita miliki, sehingga selalu menginginkan milik orang lain. Saudara, keinginan dalam diri seseorang tidaklah salah. Alkitab mencatat ada dua jenis keinginan dalam diri, yaitu keinginan yang berasal dari keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah karena telah dimurnikan oleh Roh Kudus. Hal ini dapat kita baca dalam Galatia 5 ayat 16, lalu 22 sampai 23. Serta keinginan yang berasal dari hawa nafsu daging dan tercatat dalam Galatia 5 ayat 17, lalu 19 sampai 21. Kata mengingini dalam Keluaran 20 ayat 17 menunjuk pada keinginan yang berasal dari hawa nafsu daging yang tidak dikendalikan sehingga dapat menimbulkan tindakan-tindakan dosa lainnya. Seperti misalnya karena mengingini maka kita membunuh, karena mengingini maka kita berzina, karena mengingini maka kita mencuri, dan lain sebagainya. Rasa bersyukur sebenarnya dapat membersihkan hati dan pikiran kita dari keinginan-keinginan tersebut. Sebab bersyukur membentuk hati yang senantiasa merasa cukup atas apa yang dimiliki dan berusaha mencukupkan diri dengan apa yang dimiliki. Saudara, dalam kehidupan yang kita jalani, mungkin ada banyak keinginan yang timbul dalam hati kita. Keinginan-keinginan tersebut tidaklah salah sejauh sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi jika keinginan telah berkaitan dengan rasa tidak puas atas keadaan diri sendiri, bahkan mengingini milik orang lain, seperti, seandainya rumah orang itu menjadi milikku, atau seandainya istri atau suami atau anak orang itu menjadi milikku. Atau misalnya juga seandainya jabatan atau harta orang itu menjadi milikku. Maka berhati-hatilah, sebab keinginan-keinginan tersebut dapat menjerat kita pada tindakan-tindakan dosa yang akan kita sesali nanti. Dengan demikian, mari mintalah kepekaan dalam diri kita kepada Allah sehingga dapat mengendalikan diri serta senantiasa mengucap syukur atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga hati kita akan terlindung dari keinginan-keinginan yang salah. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada keinginan yang berasal dari hawa nafsu dan sedang menguasai kita saat ini? Jika ada, mari mintalah Allah untuk melimpahi hati kita dengan ungkapan syukur, sehingga hati kita dibersihkan dari keinginan yang berasal dari hawa nafsu daging. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih atas kebaikan Allah dalam hidup kami, Tuhan. Mari Tuhan, kami mau menyerahkan keinginan dalam diri kami ke dalam tangan kasih-Mu.
Kami rindu Tuhan bahwa keinginan itu dimurnikan, sehingga keinginan itu bisa selaras dengan kehendak Allah dalam hidup kami Tuhan. Bahwa keinginan-keinginan itu tidak menjerat kami masuk ke dalam dosa Tuhan, tetapi keinginan itu membuat kami semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Bahkan mungkin keinginan-keinginan itu Tuhan membuat kami Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh pertumbuhan rohani kami ke dalam tangan kasih-Mu. Seluruh perubahan yang dapat Allah kerjakan dalam diri kami sehingga kami bisa semakin lama semakin serupa dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan juga untuk hari ini, satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Biarlah Allah saja yang menolong kami di dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.